Selamat datang di The Podcast, tempatnya kita untuk mengobrol santai. Terima kasih bagi yang sudah mau mendengarkan podcast ini. Here we go. Kalian pada tahu nggak sih kondisi Indonesia pada masa Jepang? Tahu, jadi rakyat Indonesia menderita. Soalnya Jepang memerintah rakyat Indonesia untuk Romusa. Romusa itu apa? Jadi Romusa itu kerja paksa. Gimana ya kondisi ekonomi saat itu? Yang aku tahu ekonomi Indonesia jadi menurun. Rakyat Indonesia jadi miskin, nggak ada sumber peternakan dan perkebunan pertanian diambil. Ada juga kondisi Indonesia di bidang budaya. Contohnya, kita harus gunain bahasa Jepang di samping bahasa Indonesia. Iya benar banget. Rakyat juga harus membungkukkan badan ke arah timur sebagai tanda hormat kepada Kaisar Jepang di pagi hari. Jepang juga ngajak golongan nasionalis Indonesia karena golongan ini punya pengaruh besar. Oh iya, tadi aku ada kelasnya Pak Andre. Terus Pak Andre bahas tentang materi gereja yang menguduskan. Itu maksudnya gimana ya? Maksudnya tadi itu gini, gereja yang menguduskan itu memiliki kaitan dengan kegiatan doa dan ibadah. Doa dan ibadat merupakan salah satu perwujudan tugas gereja untuk menguduskan umatnya dan umat manusia, sehingga melalui inilah kekudusan gereja semakin ditampakkan. Oh, begitu ya. Akhirnya aku paham tentang gereja yang menguduskan. Tapi ada satu lagi ini yang aku bingung. Ayo, kamu di kelasnya Pak Andri ngapain aja sampai bingung gitu? Apa yang kamu bingungin? Aku bingung sama maksud dari tugas gereja dalam mewartakan dan tugas gereja untuk melayani. Itu maksudnya tugas yang seperti apa? Nah, kalau tugas gereja yang mewartakan itu maksudnya gini. Salah satu misi gereja yang paling penting itu adalah mewartakan sabda Allah. Mereka yang secara khusus melibatkan diri secara agak penuh ke dalam tugas pewartaan ini, contohnya seperti para pengkhotbah, para katekis, dan para guru agama. Nah, kalau untuk tugas gereja, untuk melayani itu maksudnya adalah gereja mempunyai tugas untuk melayani siapapun yang ingin datang kepada Allah. Jadi gereja harus memberikan teladan untuk melayani, karena Yesus sebelumnya sudah melayani kita terlebih dahulu. Oh, begitu ya. Terima kasih banyak ya sudah bantu aku memahami. Ya, sama-sama. Sama-sama. Aduh, aku lupa aku punya tugas di rumah. Tentang apa? Mungkin kita bisa bantu. Tentang BEP. BEP, apa itu BEP? Jadi BP itu adalah singkatan tingkat penjualan atau pendapatan yang diperoleh dan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba berada dalam posisi yang sama. Oh, jadi itu arti BEP. Memang apa sih tujuan mencari BEP? Jadi untuk tujuannya yaitu yang pertama menentukan harga jual persatuan. Lalu yang kedua menentukan jumlah produksi atau penjualan minimum agar tidak mengalami kerugian. Dan juga memaksimalkan jumlah suatu produksi. Lalu apa saja yang membentuk BEP? Jadi pembentuk BEP ada 4, yaitu biaya tetap, biaya variabel, harga jual, dan pendapatan. Terus gimana metode perhitungan BEP? Untuk metode penghitungan BEP, yakni jika BEP unit sama dengan biaya tetap, lalu dibagi oleh harga per unit dikurangi biaya variabel per unit.
Oh, jadi gitu. Kebetulan minggu depan aku masuk ke bab tentang BP. Tapi sekarang aku sudah paham. Rek, hari ini kita mau bahas apa ya setelah libur? Ini aku ada materi yang lupa. Hari ini kita mau bahas materi tentang bencana alam, jenis, siklus, dan lainnya. Rek, ada yang tahu nggak jenis bencana alam itu ada berapa dan apa saja? Setauku sih ada bencana non-alam dan sosial. Terus juga ada siklus penanggulangan bencana alam. Ada beberapa tahap yang ada. Tahu nggak apa aja yang ada? Oh, itu aku tahu. Ada tahap pencegahan dan juga mitigasi. Lalu juga ada tahap kesiapsiagaan dan tahap tanggap darurat. Oh iya, Stan, kamu ada yang lupa ya tahapnya, ada yang ketinggalan satu. Itu tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Oh, gitu ya. Aku lupa. Oh iya, Rek, ada yang tahu nggak tahap pencegahan dan mitigasi bencana itu dilakukan untuk apa sih sebenarnya? Oh, aku tahu dong. Untuk mengurangi dan menanggulangi risiko bencana. Jadi gitu ya materinya. Makasih ya sekarang udah luangin waktu untuk bahas geografi. Guys, kalian ingat nggak tugas yang dikasih waktu pelajaran? Emang tugas apa? Emang ada ya? Adalah tugas itu kan yang kita disuruh meresensi buku bacaan. Iya, aku juga baru ingat. Tapi aku masih belum ngerti resensi itu apa ya. Resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya. Oh, jadi gitu. Oke deh, aku paham. Ya udah, kita nanti kerjain bareng-bareng ya biar cepat selesai. Tapi unsur-unsur resensi apa ya? Ada judul, data buku ataupun karya, yang terakhir isi dan penutup. Ya udah, ayo kita kerjain sama-sama ya nanti. Oke.